Bahkan si Salman ini diberi tugas sama abahnya. Apa tugasnya? Untuk senantiasa menjaga api sesembahan itu. Dia dipercaya untuk menyulut api tersebut tidak boleh padam. Hatta la takhbuwa sa'ah, meskipun sesaat api nggak boleh padam. Fi lailin aw naharin, baik di setiap malam atau di saat malam ataupun di saat oh ini luar biasa, tugas berat ini. Abahnya ini sibuk bener, ayahnya sibuk sampai-sampai nggak bisa untuk memantau kebun itu. Nah ini pertama kali nih Salman ditugasin. Jadi Salman dari kecil nggak pernah keluar rumah, dijagain sama abahnya. Nah itu apinya paling depan rumah begitu deh. Nah satu saat bapaknya ini punya kesibukan yang luar biasa sehingga dia tidak bisa ke kebun. Maka dia berkata kepada Salman, ya bunayya inni qad syughiltu 'anil dhai'ati bima tara. Nah, bapak besok ini kayaknya luar biasa padat banget jadwal bapak nih. Bapak nggak bisa ke lahan kira-kira gitu. Ya kau tahu deh, bapak lagi banyak banget kerjaan kira-kira gitu. Fadhhab ilaiha, kau yang ke sana ya, Nak. Bismillah. Ya, belum Islam dia. Bukan bismillah berarti. Bismillah kali gitu. Ya udah dah kamu yang ke sana ya. Ya kalau istilah kita begitu, bismillah dah. Kali-kali ya latihan buat gantiin bapak, kau yang ke kebun. Besok berangkat ya, Nak. Wa tawallal yaum anni sya'naha. Jadi si siapa? Si Salman dapat perintah. Pergi ke sana ya, Nak. Awasin kebun kita hari ini sebagai pengganti bapak. Fa kharajtu aqsudu dhai'atana. Maka saat itu Salman semangat, nggak pernah keluar. Hari itu diajak keluar sendiri, ya mungkin dia ke kebun udah pernah, tapi sama bapaknya, maksudnya gitu. Nah kali ini si Salman berangkat diperintah oleh bapaknya untuk belajar menjadi seorang remaja yang bisa menata ekonomi. Maka berangkatlah si Salman itu menuju kepada kebun. Wa fima ana fi ba'd tariq marartu bi kanisah min kana isin nasara. Nah di perjalanan dari rumah dia menuju kebun, melintasi gereja. Melintasi apa? Gereja. Daripada gereja Nasrani. Fasami'tu aswatahum fiha. Dan aku mendengar di gereja itu ada suara. Ada suara. Wahum yusalluna. Mereka sedang salawatan nih salawat. Di situ maksudnya kebaktian gitu ya. Kebaktian. Fala fatadzalika intibahi. Nah, itu menyebabkan hatiku menjadi tertarik, menjadi perhatian. Berarti ini suaranya bagus gitu. Ya kan kalau suara jelek maka gak mungkin orang tertarik, betul nggak? Jadi kira-kira ada orang dia lagi jalan, ibarat di masjid malah lagi maulid lah kira-kira gitu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada orang ribuan, ada orang banyak serempak bacanya kayak begituan, orang lewat tertarik hatinya, kira-kira gitu. Paham sampai sini? Ini apaan ini? Ini apaan ini? Kok enak banget? Kok bagus banget? Saya belum pernah begini nih. Nah kira-kira gitu. Ini tadi karena dia di rumah aja. Lam akun a'rifu syai'an min amrin nasara au amri ghairihim min ashabil adyan. Saya ini nggak pernah tahu tentang apapun. Apa itu Nasrani atau apapun tentang agama-agama. Yang dia tahu mah agama cuma satu, Majusi, udah titik. Dia nggak tahu tuh ada agama-agama yang lain.
Dan di dalam agama dia nggak ada tuh apa namanya kebaktian, salawatan, itu nggak ada. Maka buat dia ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa dia nggak tahu apapun? Litu lima hajabani abi anin nas fi baitina. Karena saking lamanya bapak saya, kata Salman nih, ya, dia menjaga saya, menjauhkan saya, menjaga daripada apa ya? Dari berbagai macam bentuk daripada khalayak sosial, orang-orang selama saya ada di rumah. Jadi dia nggak pernah sama bapaknya dibiarin ketemu sama orang, itu nggak pernah dibiarin. Kalaupun ketemu sama orang, bapaknya betul-betul apa namanya milih-milih lah. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Falamma sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim. Maka ketika dia mendengar suara yang ada dalam gereja itu, membuat Salman tertarik, dan Salman kakinya melangkah pelan-pelan tapi pasti. Sampai apa? Sampai dia masuk ke dalam gereja. Buat apa? Li'anzura ma yasna'un. Untuk melihat apa yang mereka lakukan. Tuh Pak, inilah di antara efek gitu Pak. Kita sebagai seorang pendidik, saya guru Pak di Al-Azhar. Hari-hari saya mengajar di Al-Azhar. Kalau kita memberikan pendidikan ke anak, anak itu keingintahuannya besar apa kecil? Besar apa kecil? Jangan sampai ketika saat dia bertanya kita tidak bisa memberikan porsi yang cukup buat dia. Berlebihan juga jangan, apalagi kita larang dia untuk tahu. Sementara dia sudah tahu dari temannya. Paham sampai sini? Berikan jawaban yang benar. Lebih baik anak kita tahu dari kita, bapaknya yang mencintai dia, daripada dia tahu dari orang lain yang tidak bertanggung jawab menjelaskannya. Paham sampai sini? Ya, narkoba apa sih ya narkoba? Diam kamu, gak usah ngomong-ngomong gituan. Dari mana kamu tahu? Ayah nggak mau kamu udah ngomong-ngomong gitu lagi. Awas ya, sekali lagi ayah marah. Penasaran nggak tuh bocah? Penasaran nggak tuh bocah? Nah kalau dia besok nanya sama orang, yang orang itu pemakai narkoba, bang, saya bingung, narkoba apa sih bang? Ini orang pemakai, dia bilang apa? Narkoba fly. Oh gitu deh. Narkoba bisa terbang, bikin kamu akan merasakan nikmat seperti di surga. Anak taunya begitu Pak, dari orang yang salah. Nah kira-kira pemahaman yang pertama kali melekat nggak di hati dan pikiran? Melekat nggak? Maka ujung-ujungnya itu adanya di mana bang? Ada, saya bawa nih. Kamu mau cobain? Mau terbang? Kasih deh. Bahaya. Makanya ketika anak kita tahu pertama kali dia bilang apa? Mbak, ayah, kok teman-teman aku ngomong ini apaan sih? Jelasin yang baik, yang tenang, yang hikmah, yang penuh dengan etika. Jadi anak itu pahami itu, nerimanya enak. Nah, narkoba itu adalah jenis daripada zat yang membuat kita hilang akal. Kok hilang akal? Iya. Kalau akal kita sudah hilang, kita nggak bisa bedain mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Bahaya dong ya. Nah, kan sampai nggak tuh? Sampai nggak tuh dia? Bahaya, iya bahaya. Makanya dilarang. Jangankan make, ngejual juga nggak boleh. Jangankan ngejual, kita duduk bersama mereka yang pakai, itu juga kita kalau ada polisi kita ditangkap nah. Oh, anak tuntas tuh dapat dari abahnya, betul? Termasuk istilah-istilah yang kita nggak suka. Anak kita ngomong, kadang-kadang anak kita ngomong sesuatu dia nggak tahu artinya apa, betul nggak? Ya kita sekolah nih, ya di sekolah mana aja dah. Namanya di sekolahan itu background orang tuanya anak beda-beda, betul nggak? Betul nggak? Ada yang bapak ibunya betul-betul nggak punya waktu buat anaknya belajar tiap hari sama jet-jetnya, sama ini nih. Belajar sama ini. Dia lihat apa yang viral, dia lihat apa yang dia pelajarin betul, dapatnya dari sini. Yang beliin siapa? Yang beliin siapa? Orang tuanya. Ujung-ujungnya anaknya pulang, bapaknya karena
mukanya ngeselin, ayah brengsek. Wah, kaget bapaknya. Brengsek. Nak, kamu ngomong apa? Ayah brengsek. Anaknya kagak tahu brengsek itu apa, nak? Brengsek, Pak. Pokoknya ayah ngeselin deh, jadi ayah brengsek. Dapat dari mana kamu, nak? Itu aku nonton, tuh kan. Apa salah anak kalau gitu? Salah apa enggak? Salah apa enggak? Dia nggak tahu. Dan kita jangan emosi dulu, Pak. Nah, kamu tahu arti brengsek nggak? Nggak tahu. Oh, dijelasin brengsek tuh gini, nak. Nah, gitu. Hati-hati. Ini penting sebagai kita sebagai seorang pendidik, guru termasuk di dalamnya. Orang tua lebih utama karena waktu ngedidik anak lebih banyak guru atau orang tua? Guru atau orang tua? Sekolah anak itu berapa jam? 8 jam paling maksimal. Iya apa enggak? Ya, dari jam 7 paling jam 4 pulang. Ya kan? Selebihnya sore, malam ada di mana dia? Di rumah. Kalau orang tuanya nggak paham tentang bagaimana parenting, bagaimana tarbiyatul aulad, mendidik anak, repot nanti, ya. Maka perlu tuh dikaji, ada kitab namanya Tarbiyatul Aulad. Baik. Falamma ta'ammaltuhum a'jabatni salatuhum wa raghibtu fi dinihim wa qultu wallahi hadha khair min alladhi nahnu alayh. Wallahi ma taraktuhum hatta gharabatis syams wa lam adhhab ila dhai'ati abi thumma inni sa'altuhum aina aslu hadzal din. Nah, jamaah sekalian, karena Salman tadi terpukau dengan kebaktian yang ada di dalam gereja, dia masuk dan dia melihat, dia mengangan-angan, dia membayangkan tentang agama ini sehingga dia sangat mencintai agama. Seketika itu juga dia tertarik dengan agama ini. Ya Allah, kalau bahasa kita, ini agama bagus amat ya. Saya belum pernah nih, agama saya kenapa nggak sebagus ini ya. Nah, kira-kira gitu. Akhirnya dia merenung tuh. Dia tertarik dengan apa yang mereka lakukan. Sampai akhirnya aku ingin sekali masuk ke dalam agama mereka. Sampai kalimatnya dia apa? Wallahi hadza khair. Demi Allah, ini lebih baik dari agama saya. Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka nih, sampai hatta gharabatis syams. Jadi si Salman itu lama ternyata, sampai kebaktian kira-kira selesai, matahari sudah mulai terbenam. Berarti dia tadi tujuannya mana? Kemana tujuannya? Ke kebun. Berarti jadi ke kebun nggak? Nah, udah sore, udah maghrib. Akhirnya apa? Walam adhab ila dhai'ati abi. Sampai dia nggak berangkat akhirnya ke kebun abahnya. Nah, di situ dia nanya sama penghuni gereja tuh. Aina aslu hadzal din. Dia datang. Nah, ini keberanian Salman. Salman ini orang yang luar biasa dalam urusan agama, dalam urusan ilmu. Dia bukan jadi orang yang maunya di belakang. Dia nggak mau sekedar tahu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tanya langsung ke orang yang ahli. Di situ yang ada di depan imamnya, ustadznya didatangin, ditanya. Aina aslu hadzal din. Dari mana asal agama ini? Qala fi biladi Syam, dari negeri Syam. Oh, dijelasin. Oh, walam aqbal al-lail udtu ila baitina fatalaqqani abi yas'aluni amma sana'tu faqultu ya abati inni marartu bi unasin yusalluna fi kanisah lahum a'jabani ma ra'aitu min dinihim wa ma ziltu indahum hatta gharabatis syams. Akhirnya kisah itu berhenti di situ dan dia pun pulang karena sudah maghrib, sudah malam. Dia pulang dan dia ketemu sama bapaknya. Tentu bapaknya dia akan bertanya tentang apa yang sudah dilakukan Salman di kebunnya. Penyimal banget nanya, gimana kebun kita gimana, nak? Nah, kira-kira Salman bisa nggak bohong? Bisa aja nggak bohong dia? Nah, kebun kita hari ini gimana? Aman, bah, baik, luar biasa pokoknya. Bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Bisa banget. Tapi ini tadi nih, ini plus minusnya. Salman dididik sama bapaknya
untuk berkata jujur, berkata benar, tidak boleh bohong. Maka Salman menjadi orang yang akhirnya jujur. Dia bilang apa? Pak, kan saya lewat mau ke kebun ngelewatin gereja, Pak. Nah, saya ngelihat di gereja itu ada kebaktian, Pak. Lagi pada sholawatan dia, Pak. Lagi pada nyanyi-nyanyi. Saya senang banget dengerinnya, Pak. Akhirnya saya masuk ke situ, Pak. Akhirnya mara'aitu min dini, saya ini nggak pernah ngeliat ada agama kayak begitu, Pak. Akhirnya saya ada di situ sampai gharabatis syam, sampai maghrib, Pak. Jadi intinya apa? Berarti saya nggak sampai ke kebun. Fadhu'ira abi mimma sana'tu wa qala ay bunayya laisa fi dzalika ad-din khair dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Ngelihat jawaban anak kayak begini, Pak, paniklah orang tua. Dan ini juga sekaligus pelajaran buat kita. Enggak sesederhana itu kita menyekolahkan anak. Ini saya itu ngajar SD kira-kira 12 tahun. Ngajar SMA setahun, ngajar SMP di tahun ke-14. Ketemu orang tua yang model-model, macam-macam ketemu saya. Yang orang tua nyekolahin sengaja anaknya di sekolah Nasrani. Alasannya apa? Di sana disiplin, di sana bersih. Karena cuma alasan itu, Pak, sedih gitu. Bahkan ceritanya ini anak diajarin pelajaran agama Islam, yang ngajarin bukan muslim, Pak. Lucu kan? Halo? Ada bab sholat. Diajarin dia sholat, yang ngajarin bukan. Itu lucu Pak sih? Dan itu terjadi. Ya karena salahnya kita nyekolahin anak di situ dengan dalil disiplin dan seterusnya. Nah ini masalah. Ujung-ujungnya apa? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Berubah nggak nih bocah? Berubah nggak? Berubah. Waspada, hati-hati, hati. Nah ini Salman membuat ayahnya getir, khawatir. Akhirnya dia bilang, "Ina laisa fi dzalika din khair." Agama itu kagak baik. Nah. Ini kita bukan lagi rasis bukan ya. Ini lagi ngomongin sejarah. Dia bilang Nasrani itu enggak baik, Nak, kata bapaknya Salman. Agama nenek moyangmu jauh lebih baik. Salman tuh digituin. Akhirnya Salman menjawab, Pak. Fakultu, dan aku pun menjawab bapakku, kalla, enggak begitu ya. Wallahi, demi Allah. Inna dinahum la khairun min dinina. Agama mereka lebih baik daripada agama kita. Masya Allah. Ini ngomong anaknya kiai itu. Abahnya pemuka agama Majusi. Dia tegaskan statement agama dia lebih baik dari agama kita. Fa khafa abi mimma aqul wa khasyani an artadda an dini. Bapakku menjadi sangat takut dan dia khawatir, dia takut kalau saya artadda murtad, keluar daripada agama Majusi. Wa habasani bil bait wa wada'a qaidan fi rijli. Dan dia kemudian mengikat kakiku. Kalau zaman dulu tuh ada kaki diikat dipasung. Sekarang masih ada nggak dipasung? Tahu dipasung kan? Apa dipasung? Kakinya digencet ya. Pakai apa ya? Pakai kayu. Nauzubillah ya. Serem juga dulu kayak begitu ya. Tapi kalau kayak begitu tuh anaknya biasanya apa? Anaknya gila ya. Takut ganggu orang dan sebagainya. Nah, seringkas kata, Salman akhirnya diikat sama bapaknya, nggak boleh kemana-mana. Karena apa? Bapaknya khawatir nanti anaknya keluar daripada agamanya. Walamma utihat li al-fursatu ba'athu ila an-nasara aqulu lahum idza qadima alaikum rakbun yuridu adh-dhahaba ila biladi syam fa'alimuni. Ringkas kata, suatu ketika ini udah suruk belum? Udah ya, Pak? Udah suruk?
Halo? Udah apa belum? Oh belum. Ringkas kata, si Salman ini suatu ketika dia berusaha untuk datang kemana? Untuk sampai di tempat gereja tadi, dan dia bilang kepada penghuni gereja tadi, kalau seandainya suatu saat nanti ada yang mau berangkat ke Syam, tolong bilang ke saya pengen ke sana. Fama huwa illa qalil hatta qadima alaihim rakbun muttajihun ila Syam fa akhbaruni bihi fahtaltu ala qayyidi hatta halaltu wa kharajtu ma'ahu mutaqaffiyan hatta balagna bilad Syam. Sampai tidak dalam waktu yang lama, akhirnya Salman dijemput oleh jamaat gereja karena mereka mau berangkat ke Syam. Mereka datang ke rumahnya Salman dan melepaskan ikatan kakinya Salman sehingga membawa kabur Salman menuju ke negeri Syam. Sampai sini kira-kira ya. Ini nggak selesai. Seperti apa kelanjutannya? Kita tunggu episode berikutnya. Baik, Khlas?